Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul The Is tahun 2013. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang perempuan bernama Jen. Saat itu, Jen pergi bekerja dengan melewati padang rumput yang dipenuhi dengan kuda. Sesampainya di tempat kerja, Jen menemui atasannya yang bernama Sharon untuk memastikan apakah Jen benar-benar akan mengambil misi yang selama 9 bulan ini sedang Jen teliti. Awalnya Jen merasa ragu mengingat misi tersebut cukup berbahaya. Hanya saja, Sharon mencoba meyakinkan Jen bahwa pekerjaan tersebut sangat penting dan harus diselesaikan. Ketika malam tiba, Jen memanaskan pengupas buah, kemudian merusak sendalnya sendiri sambil mendengarkan berita seorang pengusaha besar bernama Robert yang saat ini menjadi target kelompok radikal bernama The Is. Selain itu, Jen juga melihat kembali informasi mengenai The Is yang sudah ia kumpulkan selama ini. Informasi itu memuat berita tentang aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok The Is kepada perusahaan-perusahaan besar yang dianggap merusak alam. Di hari selanjutnya, Jen berpamitan dengan pacarnya dengan alasan ia pergi ke Dubai, di mana Jen segera masuk ke area bandara. Tetapi ketika pacarnya sudah pulang, Jen justru keluar dari bandara. Sementara di tempat lain, terlihat Sharon yang bertemu dengan para petinggi perusahaan besar. Ternyata, Sharon adalah CEO dari sebuah perusahaan mata-mata swasta yang menangani aksi terorisme, dan Jen bekerja menjadi salah satu mata-mata di sana. Jen nantinya akan ditugaskan mencari keberadaan kelompok The Is. Para petinggi perusahaan ini mendatangi Sharon untuk meminta bantuan agar menghalangi aksi The Is yang melancarkan serangan kepada perusahaan-perusahaan mereka. Di sisi lain, terlihat juga Jen yang telah mengubah penampilannya demi menyamar agar bisa masuk ke dalam bagian kelompok The Is. Setelah itu, Jen mulai hidup menjadi gelandangan dan mendekati para gelandangan lain. Ia memotret mereka secara diam-diam, kemudian mengirimkan foto-fotonya kepada rekan kerjanya untuk memastikan apakah di antara mereka terdapat anggota The Is itu sendiri. Akan tetapi, setelah berbulan-bulan menjalankan kehidupan seperti itu, Jen sama sekali belum menemukan jejak mereka. Suatu hari, Jen masuk ke dalam gerbong kereta kosong bersama beberapa penjelajah lainnya. Sesampainya di stasiun, petugas kereta mengusir mereka semua. Seorang perempuan bernama Luka menjadi sasaran perundungan akibat gaya Luka yang meniru perilaku perempuan. Jen mencoba menolong Luka yang membuat Jen justru diborgol di tiang stasiun, sementara Luka berhasil melarikan diri. Jen lalu melepaskan ikatan tangannya dengan kalungnya, lalu ia melompati pagar yang ada di sana. Luka pun kembali muncul, dan ia membawa Jen pergi dari tempat itu. Jen sempat mengatakan kalau ia lapar. Luka kemudian berhenti, lalu mengais tempat sampah, kemudian memberikan makanan yang ditemukan kepada Jen. Awalnya Jen ingin menyerah dan ingin beristirahat di hotel untuk beberapa waktu. Tapi Jen melihat mainan kompas yang selalu menunjukkan ke arah timur atau The Is, serta tidak bergerak jika diarahkan ke tempat lain, yang membuat Jen menduga bahwa Luka adalah salah satu di antara anggota The Is itu sendiri. Akhirnya Luka membawa Jen ke toilet untuk memeriksa tubuhnya Jen, memastikan apakah Jen sedang mengincar The Is. Pada akhirnya Luka mematahkan ponselnya Jen agar lokasi mereka tidak bisa dilacak. Luka lalu membawa Jen ke markas mereka dengan menutup mata Jen sepanjang perjalanan agar Jen tidak mengingat jalan. Ternyata The Is tinggal di sebuah rumah terbengkalai di pedalaman hutan. Sesampainya di sana, Jen juga bertemu dengan anggota lain, mulai dari seseorang bernama Tams, lalu ada Tess, dan juga ada Doc. Doc yang sempat kuliah kedokteran segera mengobati luka di tangannya Jen. Tapi antibiotik yang digunakan justru membuat Jen jatuh pingsan.
Ketika Jen terbangun, di sampingnya sudah terdapat anggota lain bernama Eve yang dulunya mengidap tunawicara. Eve mengaku kalau seseorang bernama Benji lah yang telah membuatnya bisa bicara dengan normal. Sesaat kemudian, seorang anggota lain bernama Izzy datang meminta Jen mengenakan kostum yang disediakan jika memang Jen ingin makan malam. Jen kemudian bergabung ke meja makan dan ia bertemu dengan Benji, ketua kelompok dari The East. Semua orang yang ada di sana mengenakan pakaian yang sama, yaitu di bagian tangan mereka dijahit dan tidak bisa digunakan. Sebagai tamu, Benji meminta Jen untuk makan lebih dulu agar sisanya bisa ikut makan. Jen yang tidak tahu apapun soal tradisi ini akhirnya makan dengan mulutnya secara langsung ke piring yang terlihat seperti cara makan dari hewan. Dan ternyata cara makan mereka adalah dengan meletakkan sendok di mulut, kemudian menyendokkannya ke orang di sampingnya. Jen yang merasa hal itu tidak masuk akal, akhirnya meminta untuk pulang. Benji sempat mengejar dan mengatakan kalau Luka akan mengantarkan Jen keluar. Izzy yang begitu fanatik dan ia tidak suka adanya orang lain, mendesak Jen untuk segera pergi. Luka pun menegaskan bahwa Jen telah membantunya, yang akhirnya perkataan itu membuat mereka semua mengizinkan Jen untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Ketika hari berganti, Jen dan seluruh anggota The East pergi ke tengah hutan. Di sana mereka menemukan seekor rusa mati yang sepertinya merupakan korban buruan dari manusia. Izzy lalu meminta Jen untuk memotong bagian jeroan dari rusa tersebut. Tapi karena tidak berpengalaman, Jen justru memotong bagian ususnya. Benji spontan mengambil alih untuk memotong bagian dalam rusa sambil mengoceh. Ia mengoceh bahwa semua ini adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itulah The East memikirkan bagaimana caranya untuk menghentikan pengerusakan seperti ini. Lalu pada malam harinya, Eve mencoba memastikan apakah Jen benar-benar sudah tidur. Lalu ia mengurung Jen di kamar yang kemudian menyusul rekan-rekannya ke dalam hutan. Jen yang sebenarnya tidak tidur segera keluar dari celah pintu. Kemudian ia mengintip apa yang sedang dilakukan oleh semuanya sambil merekamnya. Ternyata saat itu, The East sedang melakukan semacam ritual di tengah hutan dengan mengelilingi api unggun serta mengenakan topeng wajah dari para petinggi perusahaan besar yang menjadi target mereka. Sesaat kemudian Eve muncul dari belakang dan meletakkan pisau di lehernya Jen. Jen segera melumpuhkan Eve sambil memberitahu kalau ia sedang menyamar. Jen juga mencoba memperingatkan bahwa saat ini Eve sedang bersama kelompok radikal. Jen bahkan menyebut nama aslinya Eve, yang kemudian Jen mengatakan bahwa Eve telah didoktrin oleh Benji yang membuat Eve merasa bahwa hanya kelompok itu yang mencintainya. Oleh sebab itu, Jen meminta Eve untuk tidak memberitahu siapapun perihal penyamaran Jen. Di hari selanjutnya, kelompok The East menemukan tulisan di dinding yang bertuliskan rumah ini tidak aman, di mana mereka juga menyadari bahwa Eve sudah meninggalkan rumah tersebut secara diam-diam. Izzy merasa Eve sangatlah pengecut dan seharusnya sejak awal mereka tidak memberikannya peran penting yang sebentar lagi akan dijalankan oleh Eve. Jen yang mendengarkan pembicaraan mereka menawarkan dirinya untuk menggantikan Eve. Tapi Benji tidak setuju, mengingat misi ini akan sangat beresiko. Jen langsung membujuk bahwa ini akan menjadi salah satu caranya untuk membalas kebaikan mereka semua yang telah menolongnya. Pada akhirnya mereka pun setuju untuk memasukkan Jen ke dalam tim. Setelah itu mereka semua mulai membersihkan diri serta menyiapkan semua yang dibutuhkan. Di dalam hutan, mereka bahkan memiliki sebuah mobil mewah. Tidak lama setelahnya, semua orang pun keluar dengan penampilan yang elegan serta tidak menunjukkan tanda-tanda dari anggota kelompok teroris. Selanjutnya, mereka menemui seseorang bernama Peter yang merupakan kenalan dari Doc. Di sini tugas Jen adalah menangani Peter. Peter membawa mereka semua ke sebuah pesta yang diadakan oleh ayah tirinya yang tidak lain adalah Robert, untuk merayakan keberhasilan perusahaannya di bidang farmasi. To every man and woman. Thank you, Paige.
Dalam perjalanan pulang, Doc menceritakan bahwa dulunya ia sempat meresepkan obat yang diproduksi oleh Robert kepada adiknya. Tapi obat tersebut membuat adiknya mengalami kerusakan pada bagian otak dan bahkan tidak mengenali diri sendiri. Hanya dalam waktu 1 bulan, sang adik akhirnya meninggal dunia akibat menyelesaikan hidupnya sendiri. Di hari selanjutnya, Deis mengumpulkan makanan yang mereka ambil dari tempat sampah. Beberapa di antaranya bahkan terlihat memiliki bekas gigitan, tapi masih layak untuk dimakan bagi mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat TV yang menayangkan berita perihal perusahaan farmasi milik Robert menyadari bahwa mereka telah menjadi target dari kelompok bernama Deis akibat obat yang dulu mereka produksi. Wakil direktur perusahaan yang bernama Page mengklaim bahwa obat mereka telah menyelamatkan banyak jiwa. Di sisi lain, Tess mendapati komputernya yang diretas oleh seseorang. Sebagian pun merasa bahwa mereka harus pindah ke tempat lain dan beristirahat dari pergerakan ini. Benji setuju bahwa mereka tidak boleh melakukan pergerakan untuk sementara waktu, tapi ia meminta agar mereka tetap berada di sana, terkecuali orang tersebut memang ingin pergi lebih dulu. Pada akhirnya, Jen memilih untuk pergi lebih dulu. Ia kembali dijemput oleh pacarnya di bandara. Saat itu, pacar Jen masih mengira bahwa Jen baru saja pulang dari Dubai. Lalu di hari selanjutnya, Jen pergi bekerja dan memberitahu bosnya bahwa kelompok Deis masih melakukan 2 penyerangan sebelum benar-benar menghilang. Sharon merasa bahwa mereka harus bekerja sama dengan FBI untuk meminta perlindungan, mengingat Jen yang sudah jauh terlibat dengan kelompok Deis. Selain itu, Jen juga memberitahu siapa saja anggota Deis dan apa saja peran mereka di dalam kelompok itu. Bahkan, Jen berhasil mendapatkan semua sosial media dari setiap anggota kelompok Deis. Setelah bekerja, Jen segera kembali ke rumahnya. Di sana Jen melihat berita mengenai obat yang diproduksi oleh perusahaannya Robert. Page mulai merasa bahwa obat yang ia konsumsi perlahan merenggut kewarasan serta membuat dirinya tidak mengenali dirinya sendiri. Setelah mendengar berita tersebut, Jen segera pergi menemui Sharon untuk memberitahu bahwa obat-obatan yang diproduksi oleh Robert sangatlah berbahaya. Tapi siapa sangka, sejak setelah munculnya berita tersebut, Robert sendiri sudah menemui Sharon agar Sharon dalam waktu 1 bulan bisa mencari pelaku yang meracuni obat-obatan dari Robert. Di sini Robert sepertinya ingin mencari kambing hitam agar tidak ada yang menyalahkan dirinya. Sharon pun memberitahu bahwa ia akan mengirim Jen kembali kepada anggota Deis. Jen menyarankan agar mereka melakukan penyergapan saja. Tapi menurut Sharon, penyergapan belum bisa dilakukan, mengingat anggota kelompok ini hanya akan dihukum penjara. Sharon sepertinya merasa bahwa Jen sudah merasa aman bersama Deis, yang kemudian ia mengingatkan agar Jen tidak terlalu lembut pada mereka, karena jika mereka tahu siapa Jen yang sesungguhnya, mereka tidak akan berpikir ulang untuk menghancurkan Jen. Beberapa hari kemudian, Jen memutuskan untuk kembali ke hutan dengan alasan ia rindu dengan kelompok Deis. Kelompok Deis sendiri menyambut Jen dengan hangat tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Lalu di hari berikutnya, Jen naik ke atas pohon untuk menghubungi rekan kerjanya. Tapi Benji tiba-tiba datang mencari keberadaan Jen yang membuat Jen melompat dari ketinggian dan ia pun pulang bersama Benji. Mereka berdua sempat berhenti dan menceritakan kehidupan masing-masing. Ternyata rumah terbengkalai yang ditempati oleh Deis sekarang ini adalah rumah dari keluarga Benji sendiri. Dulunya Benji beserta kedua orang tuanya pergi berlayar, tapi naas perahu mereka menabrak kontainer yang membuat kedua orang tuanya meninggal dunia. Kedua orang tua dari Benji meninggalkan rumah mewah serta kekayaan, tapi anggota keluarga lain justru mengincar harta tersebut yang membuat Benji merasa marah dan akhirnya ia memilih untuk membakar rumahnya. Bagi Benji, hidup akan lebih mudah jika kita merelakan segalanya. Setelah itu, anggota Deis mandi bersama di danau dan saling membasuh satu sama lain. Benji juga meminta Jen untuk ikut bersama mereka. Karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Jen terpaksa bergabung meskipun ia terlihat tidak nyaman. Setelah itu,
Mereka menonton sebuah tayangan yang memperlihatkan seorang ibu memandikan anaknya. Siapa sangka bahwa ternyata air yang digunakan mengandung timbal hingga membuat sang anak meninggal dunia, sedangkan yang satunya lagi mengidap kanker otak. Air tersebut terpapar limbah pabrik dari perusahaannya Robert. Setelah melihat tayangan itu, mereka merasa bahwa mereka harus memberikan pelajaran kepada pelaku pencemaran yang tidak lain adalah Robert sendiri. Ketika malam tiba, Doc kembali mengumpulkan obat-obatan yang akan digunakan nantinya. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah jamuan bernama Hoxton, tempat di mana Robert berada. Sesampainya di sana, Izzy yang bernama asli Katie menemui Robert yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Izzy mengaku kalau ia sendirilah yang mengatur pertemuan ini. Robert yang selama ini mencoba berlindung dari pantauan The Is ternyata tidak menyadari bahwa anaknya merupakan bagian dari The Is itu sendiri. Izzy kemudian mempertanyakan perihal anak yang menderita kanker dan menjadi korban limbah pabrik dari ayahnya. Robert awalnya tidak bisa mengelak dan membuat Izzy menegaskan bahwa sang ayah telah menyakiti banyak orang. Robert menegaskan bahwa ia tidak ingin bermain-main dengan permainan Izzy. Izzy pun spontan menyuntik ayahnya dengan cairan yang sudah disiapkan oleh Doc. Izzy lalu meminta tolong untuk memanggilkan ambulans, di mana Doc berpura-pura menjadi seorang dokter yang kemudian ia membawa Robert dengan ambulans yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Mereka membawa Robert dan istri barunya ke saluran pembuangan limbah sambil menyiapkan senapan dan merekam sebagai antisipasi jika terdapat perlawanan. Di sekitar sumber air terdapat banyak ikan mati, menandakan air sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya. Izzy kembali menegaskan bahwa Robert dan istrinya telah meracuni sumber air dan merugikan banyak orang, sehingga keduanya harus merasakan sendiri dampak dari rusaknya air tersebut dengan cara turun ke limbah itu. Istri Robert sempat melawan, membuat Izzy bersikap lebih keras dan memaksanya. Pada akhirnya, wanita tersebut mengakui bahwa ia dan Robert memang bersalah. Di sisi lain, Robert pun memilih turun ke air dan ia meminta maaf atas perbuatannya. Yang tidak lama kemudian, mobil polisi melintas sehingga The Is terpaksa melarikan diri. Sesampainya di markas, Benji menyadari bahwa Izzy terkena tembakan polisi. Mereka segera membawanya masuk untuk mengeluarkan peluru. Tetapi Doc tidak sanggup melakukan pembedahan tanpa bius. Jen akhirnya turun tangan dan ia berhasil mengeluarkan peluru tersebut. Sayangnya, Izzy tidak bertahan dan meninggal dunia. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya The Is menguburkan anggota mereka yang gugur ketika menjalankan misi. Dan setelah kejadian itu, Luka merasa tidak sanggup bertahan di mana ia memutuskan untuk pergi. Benji mencoba menahannya dengan mengatakan bahwa revolusi tidak akan terjadi tanpa rasa sakit. Tetapi Luka tetap pada pendiriannya di mana ia meninggalkan kelompok The Is. Lalu, Jen kembali ke kantor dan ia memutar rekaman ketika The Is diserang polisi. Ia juga melaporkan bahwa kelompok The Is mulai terpecah sebelum serangan terakhir. Laporannya justru mendapatkan apresiasi pada saat itu, seolah itu adalah sebuah pencapaian. Lalu setelah pulang, Jen tidur di lantai karena ia sudah mulai terbiasa, membuat pacarnya mulai curiga dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jen akhirnya mengaku bahwa ia tidak pernah ke Dubai, melainkan tinggal bersama kelompok anarkis. Ketika hari berganti, Jen terlihat menangis karena dilema. Di satu sisi, ia harus mempertahankan pekerjaannya, tapi di sisi lain, ia mulai merasa nyaman bersama The Is. Tak lama kemudian, Jen diminta kembali ke hutan karena Sharon sedang menyiapkan penyergapan bersama FBI. Setibanya di sana, Jen kembali disambut secara hangat. Jen memperingatkan bahwa serangan terhadap Robert sedang ramai dibicarakan dan ia menyarankan agar mereka semua pergi. Namun Benji menolak karena masih ada satu serangan terakhir dan ia sangat-sangat membutuhkan Jen. Jen lagi-lagi mencoba mengingatkan apa yang terjadi kepada Izzy. Tapi Benji meyakinkan bahwa kali ini tidak akan ada yang terluka. Benji berkata bahwa ia akan menunjukkan secara langsung seperti apa serangan yang akan dilakukan.
Bahkan ia bersedia mengantarkan Jen ke lokasi target pada malam itu juga. Mereka berdua pun akhirnya berkendara dari malam hingga pagi. Setelah melakukan perjalanan panjang, Jen terbangun dari tidurnya. Ia bertanya kemana sebenarnya tujuan mereka. Benji menjawab, seharusnya Jen sudah tahu. Jen lalu melihat ke sekitar dan ia menyadari bahwa mereka kembali melewati padang rumput yang dipenuhi kuda. Saat itu Jen mulai sadar bahwa Benji telah mengetahui identitas asli dari Jen dan kini ia sedang membawanya ke tempat Jen bekerja. Jen pun bertanya, sejak kapan Benji mengetahui identitasnya? Benji menjelaskan bahwa ia menyadari perusahaan yang selama ini mereka serang adalah klien dari tempat Jen bekerja, dan sebenarnya sudah lama Benji menunggu momen ini. Jen kembali bertanya siapa saja yang mengetahui identitasnya, dan ternyata hanya ada Benji serta Luka yang mengetahuinya. Di sini, Benji berkata ia menginginkan semua nama dari orang-orang yang bekerja di tempat bekerja dari Jen lengkap dengan peran serta tugas mereka. Tujuannya adalah untuk mengawasi orang-orang tersebut, karena selama ini perusahaan itu telah memata-matai The East, dan sekarang giliran The East yang akan membalas dengan cara yang sama. Benji juga memberikan ponsel Jen yang ternyata sudah lebih dulu Benji temukan dan amankan. Jen yang sudah terjebak dalam situasi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia terpaksa mengikuti rencananya Benji. Jen segera masuk ke dalam kantornya sendiri untuk menjalankan misi yang diperintahkan, meskipun dengan perasaan yang sangat bimbang. Sementara di tempat lain terlihat anggota FBI yang berhasil menemukan markas dari The East. Doc dan seluruh anggota lainnya pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut sebelum tertangkap. Sedangkan di sisi lain, Jen meminta untuk dipertemukan dengan Sharon. Namun Sharon sedang rapat dan tidak bisa diganggu. Jen lalu meminta seorang staf untuk mendesak Sharon, dan ketika staf itu pergi, Jen segera memanfaatkan waktu untuk memotret seluruh anggota mata-mata yang bekerja di sana secara diam-diam. Kemudian, Jen mencoba pergi dari kantornya. Namun, Sharon sudah selesai rapat dan bertemu dengan Jen di lobi. Jen memberitahu bahwa The East akan melakukan peretasan sebagai serangan terakhir dari The East sendiri. Di sini, Sharon tidak terlalu khawatir karena ia berpikir FBI sudah lebih dulu menuju markas The East tanpa sepengetahuan Jen, dan sebelum serangan itu terjadi, FBI sudah tiba di markas The East. Pada momen inilah, Jen akhirnya mulai pelin-pelan. Ia mulai paham dan bahkan setuju dengan beberapa pemikiran dari kelompok The East, seperti menghargai makanan dan memanfaatkan sisa makanan yang masih layak dikonsumsi. Jen kemudian mencoba pergi dari sana, tetapi ia tidak bisa keluar karena ponselnya terdeteksi berisi sesuatu yang berbahaya. Petugas pun meminta untuk memeriksa, bahkan menahan ponselnya Jen. Di sisi lain, para anggota The East mulai ditangkap satu persatu oleh pihak berwenang. Benji juga menerima kode yang menandakan bahwa rekan-rekannya telah tertangkap, di mana tidak lama kemudian, Jen berhasil keluar dan segera masuk ke dalam mobilnya Benji. Jen memberitahu ponselnya ditahan sehingga ia tidak berhasil membawa data apapun. Benji kemudian menghentikan mobil dan berencana menggantinya dengan truk agar ia tidak lagi terlacak. Jen mengatakan ia tidak bisa terus pergi bersama Benji. Benji yang tampaknya sudah memiliki perasaan terhadap Jen langsung memohon agar Jen tetap ikut bersamanya. Hanya saja, Jen tetap menolak dengan tegas. Pada akhirnya, Benji pun pergi seorang diri, meninggalkan Jen di tempat itu. Setelahnya, Jen pergi ke kamar mandi dan mencoba memuntahkan sesuatu. Ternyata, Jen sempat menelan kartu memori yang berisi data dari para mata-mata yang bekerja bersamanya agar tidak ditemukan oleh pihak lain. Setelah berhasil mengeluarkannya kembali, Jen pun mulai melakukan apa yang ia anggap benar. Pada akhirnya, berdasarkan pengalaman yang ia alami, sejumlah perusahaan yang terbukti merusak lingkungan akhirnya ditutup dan diproses secara hukum. Dari sini bisa ditebak bahwa Jen
akan terus mengkontak Benji untuk bekerja sama dan sepaham dengan Benji. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton film ini hingga selesai. Dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.